Aduh, malah jadi error. Iya, yang pertama udah bagus banget. Iya. Oke. Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Miss Eci. Jangan kebalik ya, namanya ini Eva, Eci. Kita namanya irit-irit, cuma 3 suku kata, 3 huruf, Iya. Eva, Eci Eci. gitu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang perbandingan negara A sama negara B. Kalau kamu kuliah di A sama kuliahnya di B gitu. Tuh. Tapi disclaimer dulu nih, kampus yang kita bahas, kita perbandingannya kalau kamu kuliah di universitas pemerintah versus Pemerintah juga. yes, betul. Nah, kita mau bahasnya Singapura versus Australia. yes. Miss mau pegang yang mana? Singapura. Tim Singapura. Iya. Oke, aku tim Australia. Dimulai dari sekarang. Aku hashtag dulu ya. Kita sekarang bahasnya tentang negara dan generalnya. Oke, dari segi lokasi, kalau Singapura gimana? Tentu aja lebih deket dong. Cuman 1,5 jam aja dari Jakarta, Miss. Oke, kalau Australia lumayan jauh. Tapi kalau mau yang deket, Australia masih bisa lah pertimbangin ke Perth. Perth kan nggak terlalu jauh, penerbangannya juga lebih pendek. Dari segi cuaca, Pastinya summer terus, Miss. Mau di Aussie gimana, Miss? kalau Australia kita ada summer, ada winter juga. Tergantung ya, jadi tergantung preferensi ya. Ada yang orang sukanya dingin, aku tim suka dingin. Miss Eci tim Aku suka suka apa? yang panas gitu nih. Kalau yang dingin nggak gitu tahan ya? Iya betul, nggak kuat dingin. Aku lebih suka dingin karena kalau dingin aku ngerasanya kayak lebih nggak cepet capek. Jadi kalau kamu lebih sukanya pakai bajunya yang nyantai-nyantai, yang kaos celana pendek ya, yang cowok-cowok, go to Singapura. Tapi kalau yang suka fashionnya lebih banyak, yang suka pakai baju dingin, go to Australia. Iya betul. Oke, dari segi currency sekarang. Singapura, Miss, per hari ini tuh udah 12.500 plus. Oh, dari aku 2011 start di education industry. Singapura itu aku inget banget, Singapura dolar itu aku masih ngitunginnya satu rate-nya itu cuma 7 ribuan, Mas. Gila ya, naiknya lumayan banget ya. Sekarang udah 12.500 plus. wow. Dulu tuh aku inget banget masih tinggian currency-nya Australia. Nah, sekarang Australia cuma masih di angka 10.500 plus. Beda jauh ya? Beda ya. Ini kayaknya banyak yang kurang tahu ya, Miss, soal ini. Yes. Masih kayak, oh iya ya, pas udah ngobrol baru kayak, oh iya ya gitu. Beda 2.000 sih, bisa dapet Thai baht lumayan juga Miss. Masih bisa shopping di Thailand. Oke, living expenses kalau gitu. Oke, estimasinya nih ya, Miss, di angka 2.000 sampai 3.000 per bulan. Singapura dolar. Oh, quite cheap. Berarti Kalau di Aussie ngomonginnya termasuk apa aja tuh kalau living expenses? Semuanya. Kalau Australia living expenses starting from 2.500 sampai 3.500. Oh, Udah mahal, Miss. 2.500 itu juga agak susah ya, untuk cari 2.500 tuh lumayan susah karena yang mahal itu makan sama tempat tinggal. Makan di Australia itu mahal. berapa, Miss? Sekali makan, aku pergi tahun ini, awal tahun ini, sekali makan tuh kayak udah sekitar $18. Itu yang paling murah ya. Kalau yang tempatnya hype, yang tempatnya makanannya enak-enak, masuk Michelin Star, bisa $25. Oh my god. Harus masak sih kalau di Australia. Iya benar, supaya kalian irit. Yes, ya. betul. Kalau Singapura kan masih bisa dapat ya $5-6 ya, makan di hawker center masih bisa ya. Iya. Australia gak bisa. harus masak. Tapi ya currency-nya kan tadi tinggian Singapura. Jadi ya 11-12 lah. Iya benar. Jadi ya tergantung perspektif kalian kayak gimana. So kita sekarang beralih ke hashtagnya tentang kuliah.
Betul. Tentang kuliah, jadi tentang kampusnya. Kalau kalian kuliah gimana nih perbandingan Australia sama Singapura. Dari segi university rankingnya dulu, Miss. Oke, ini kan pemerintah sama pemerintah ya, Miss ya. Kalau dari univ rankingnya nih, kita tuh sering dengar anak-anak tuh nanyain tentang NTU, NUS, Miss. Nah ternyata nih, Miss, NTU itu ada di peringkat 12 dan NUS di peringkat 8. Ini kita lihatnya dari QS ranking ya, Miss ya. Tuh. Australia kita group of 8 lah, kita yang paling bagus dong, group of 8 dong di Australia. Kita compare-nya, kita udah cek kemarin kalau Melu 19, UNSW masuk 20. Ya tinggian Singapura tapi masih termasuk bagus lah. Ya, bagus dong itu. Iyalah masih 20 besar worldwide ranking. Iya, masih top. Oke. Fasilitas Singapura standar, Miss, karena kan keterbatasan lahan, Miss, seperti itu. Yes, ngerti Miss. Singapura itu kan dijulukinnya Little Red Dot ya negaranya, jadi kayak kecil gitu, jadi nggak heran kayak kampusnya nggak gede-gede banget. Tapi kalau untuk di Singapura mah NTU NUS udah paling gede, Miss. Iya kan? Sih, betul. Kalau di Aussie gimana, Miss? Australia gede-gede, cukup lah buat kamu lari sore, jalan sore, bikin capek gitu kan. Karena aku kalau tiap kali visit kampus Australia, Miss, itu tuh sebenarnya nggak cukup 1 hari 1 kampus. Gede banget gitu, kayak wow, luar biasa. Cocok buat kamu yang suka liatin matahari terbenam, galau-galau, duduk di tamannya, itu keren banget. Enak banget ya suasananya ya, Miss. Yes. Apalagi kalau aku suka winter gitu kan, kayak sore-sore, adem-adem. Oke, dari segi pilihan jurusan. Oke, untuk Singapura nih lebih ke teknik, sains, sama bisnis, Miss. Oh, wow, oke. Cukup oke lah ya untuk demandnya anak Indo. Betul. Tapi kalau si Australia, pemilihan jurusannya kita lebih beragam, lebih lengkap. Wow. Food science, biotechnology, marine. Aduh, semuanya punya deh. Wow. Gitu, tinggal nanti dikonsultasi aja sama Elsquare. Betul. Ya karena kan kampusnya gede-gede, Miss. Terus kayak negaranya juga besar. Tinggal kamu cek mau jurusannya apa, kita cek ada di kota mana, university apa, gitu. Betul banget. So, tuition fee-nya gimana? Oke, untuk per hari ini, Miss, Kita compare-nya berarti nggak pakai beasiswa ya? nggak pakai ya. Per hari ini tuh mulai dari 56.000 Singapura dolar, Miss, atau nih sekitar 710 jutaan per tahun. Mahal ya? Mahal, Miss. Gak heran tiap kali orang tua datang kita bilangnya investasi jangka panjang nih. Betul. Investasi jangka panjang. Kalau investasinya anaknya yang nggak bisa manfaatin, jadinya investasi bodong. Iya benar, investasi bodong. Oke, itu Singapura berarti per tahun ya. Tahun. Tadi 56.000 something ya. gitu ya. Australia starting from 55.000 juga per tahun, tapi ya balik lagi currency-nya kan aku udah lebih rendah. Iya benar. Lebih terjangkau secara currency gitu. Jadi kalau rupiahin Australia itu masih sekitar 577 jutaan lah. Gitu. Wah, lumayan ya. Lumayan. 150 jutaan ya. Iya. Selisihnya ya. Oke, masih bisa dapat 1 mobil setiap tahun ya. Oke, durasi kuliah gimana? Nah, karena kita kan ngomongnya pemerintah sama pemerintah, Miss ya. Kalau di Singapura ini 3-4 tahun, Miss. Oh, karena pemerintah ya. Pemerintah. Kalau swasta nggak segitu ya? Enggak dong. Oke, kalau Australia juga sama. Durasi kuliah 3-4 tahun juga. Sama kita. Nah, kalau kerja part-time gimana di Australia? Di Australia apa di Singapura? Oh iya salah, di Singapura. Nah, di Singapura nggak bisa, Miss. Nggak bisa kerja part-time ya? Iya. Ya mungkin karena juga mikirnya pemerintah tuh kalau kamu mau kuliah ya kuliah aja di Singapura. Singapura tuh kan kecil. Kalau kita suka jalan-jalan ke Singapura, lihat orang-orang di hawker center, lihat AI, uncle-uncle, itu tuh masih pada kerja loh, Miss. Wow. Walaupun mereka kerja tuh sebenarnya nggak cuman buat cari uang, tapi mereka memang kerja
buat mengisi hari tua. Nah, kalau pemerintah buka lapangan pekerjaan itu buat international student, kasihan warga lokalnya. Benar. Kekurangan lapangan pekerjaan karena lokasinya kecil. Betul, Gitu. betul, benar. Nah, kalau Australia boleh, Miss. Australia kita boleh kerja part-time. Kerja part-time-nya itu mereka bikin 20 jam per minggu atau mereka boleh hitungnya 40 jam per 2 minggu. Oh. Sekali kerja part-time lumayan loh, Miss. Itu bisa nutup uang jajan gak sih, Miss? Tutup. Ya. Karena sekali kerja part-time itu kayak sekitar $18 sampai $25 per jam. Wow. Kamu kan nggak mungkin kerja part-time 1 hari 1 jam aja, bener gak? Benar. Jadi oke banget. Best ya. Iya, terutama kalau buat cewek yang suka shopping, harus suka kerja juga. Nah. Harus balance. Oke, so yang terakhir, kalau setelah lulus peluang PR-nya kalau di Singapura gimana? Agak sulit, Miss. Sulit ya? Sulit. Kenapa sih, Miss, bisa sulit? Karena peluangnya ya, Miss ya. Lapangan kerjanya yang sedikit ya? Iya, benar. Oke. Kalau di Australia gimana, Miss? Karena balik lagi negaranya masih besar dan penduduknya masih sedikit. Kalau di Australia pemerintahnya pun buat student itu mereka kasih namanya PGWP, Postgraduate Working Permit. Jadi kamu boleh tinggal setelah lulus kuliah bisa 1 sampai dengan 2 tahun tergantung jurusan yang kemarin waktu kamu kuliah jurusannya apa. Oh, jadi kalau di Aussie ini untuk dapetin PR-nya lebih gampang. Iya dong, jadi kayak misalnya nih studentku, dia lulus nih, kuliah lulus, itu kan pegang student visa. Pas lulus kan dia udah pegang PGWP. PGWP-nya dia kerja dulu nih, kerja full time, punya pengalaman kerja. Abis selesai PGWP, dia apply kerja. Nah, abis apply kerja, dapat dong visa kerja. Dia kumpulin poin, dia apply PR, Miss. Wah. Gitu, lebih gampang kalau Australia. Kalau Singapura enggak ya? Enggak. Ya sih, karena balik lagi negaranya kecil, masih semuanya keterbatasan lahan. Mereka lebih utamain kesejahteraan, kemakmuran warga negaranya dulu ya. Warganya sendiri. Oke, so buat kamu gimana habis nonton video ini? Kalian pilih tim siapa? Ayo, tim Singapura atau tim Australia? Pilih yang mana? Jadi kalau kalian mau pilih kampus, balik lagi harus hitung-hitung dulu semuanya, budgetingnya, terus negaranya gimana gitu kan, baru cari kampusnya, terutama carinya lewat siapa? Di L-Square dong. Chat ke kita kapan aja buat tanya-tanya informasi lebih lengkap lagi. Dan kalau kamu nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Jadi videonya lebih bermanfaat ya, Miss. Betul. Oke guys, thank you semuanya. Thanks for watching. Bye-bye.